Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak mengetahui detail soal pembelian lahan pembangunan rumah DP 0 rupiah di Cipayung, Jakarta Timur, yang proses pembeliannya kini tengah diperiksa KPK. Kan program ini kan disetujui oleh eksekutif, legislatif, ada program kan, ada proyek begini ABCD ini. Pasti udah tahu dong mata anggarannya untuk apa. Jadi ketika ada penyimpangan ya, atasannya tidak tahu, itu hal yang tidak mungkin. Oh ini program siapa? Jadi kalau kelak nanti yang kena ya, entah itu pihak swasta ya, entah itu broker dan tanda petik atau direktur PT SDA dan sebagainya, ya itu ada orang-orang lain juga, sekarang pihak-pihak subjek hukum yang harus disasar. Karena nggak mungkin permainan ini tadi kalau saya pendengaran Wagub ya, ini bukan soalnya teknis, tapi ada penanggung jawab, ada pengguna, ya, ada anggaran yang digunakan. Kalau nggak tahu nggak bisa. Ini program yang nasional juga tahu, walaupun ini proyeknya provinsi. Iya. Jadi kan memang tadi disampaikan, Anda juga menyimak Wagub tidak tahu soal teknis. Sebetulnya harus sampai sejauh mana sih eksekutif mengetahui bagaimana pelaksanaan proyek agar terhindar dari penyalahgunaan anggaran ini, Kang Asep? Kan pengajuan anggaran itu dari Musbengnas, dari bawah ke atas. Kemudian kan sampai ada DIP turun dari presiden. Anggaran itu sudah tersusun, baik oleh pemberi eksekutif maupun oleh legislatif. Jadi jelas penggunaan anggaran untuk apa. Nah kalau ini tidak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu jawabannya, kan aneh. Yang harusnya tahu itu penggunaan anggaran untuk apa, penanggung jawab anggaran siapa, penggunaan apa, komitmen terhadap anggaran siapa, ternyata tidak tahu, ternyata di bawah terjadi tadi nilai ya. Ingat loh, ini tidak-tidaknya 4,1 hektar, walaupun tidak ada kaitannya dua, kan ada sebenarnya ada tiga versi lah kurang lebih. Tapi yang rame ini kan yang di Pondok Rangon kan, ya, yang di Pondok Rangon ini kan jadi masalah kan. Tapi setidaknya harus harus telusuri, tidak hanya sebatas sekarang yang dipanggil orang-orang itu tidak-tidaknya yang dicuri data-data petik ya, yang sudah sudah digarap oleh KPK 3 orang atau 1 korporasi. Kang Asep, kan jadi eksekutif di sini maksudnya Gubernur, Wagub, dan juga jajarannya, atau emang ini tugasnya Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang harus mengawasi soal penggunaan anggaran ini, Kang Asep? Ya pertanyaan sederhana, proyek DP 0% itu siapa? Namanya juga DP, down payment kan, pembayaran 0%, jangan sampai DPO ya. Sekarang kan siapa yang punya itu? DPO-nya siapa? Orang kan, bukan hewan. Nah ketika yang punya program ini tidak tanggung jawab, KPK harus membuka terang-terangnya. Menteri aja bisa, masa yang lain enggak. Nah kalau ini tidak ada pengawasan, setidaknya kejaksaan, yang entah kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung, kan aneh. Apalagi anggaran nilainya gede. Dan ini programnya kan program, ya orang tahu ini program menarik kan, perumahan DP 0% di DKI yang kata orang-orang pengamat perkotaan, misalkan Kang Yayat Nirwono suka mengatakan, ya jadi pertanyaan kan kalau di Jakarta ada proyek perumahan DP 0%, ternyata nilainya besar, hektarnya besar, ada broker, ada markup, tidak dalam pengawasan, kan aneh. Iya betul. Apalagi udah sampai KPK. KPK udah penyidikan. Kalau penyidikan ada sesuatu yang harus dibuka dong. Informasinya penyertaan modal sudah masuk 3,3 triliun ini, Kang Asep, informasinya. Tapi saat ini tengah dalam penyidikan KPK. Lalu bagaimana ke depannya, Kang Asep? Ini kan masih tersangkut kasus hukum. Bagaimana proyek ke depannya untuk rumah DP 0 rupiah ini? Apakah harus berlanjut atau harus ada audit terlebih dahulu untuk memastikan betul-betul clear? Ada kemungkinan pertama bisa mangkrak. Kita pernah kejadian proyek-proyek besar mangkrak kan. Satu itu karena terjadi korupsi sehingga tidak dilanjutkan. Atau kedua, misalkan alternatif kedua salah satunya ya proyek tetap jalan, tapi orang-orang yang tadi terlibat korupsi terjadi negara dirugikan itu harus diproses. Artinya kalau negara dirugikan harus diproses. Atau tadi menjadi pertanyaan terakhir ya, apakah proyek ini bisa jalan atau tidak? Persoalannya ketika DP 0%. Tanah-tanahnya, lokasinya bermasalah, jangan-jangan ini ada sesuatu ya. Saya pikir kita tunggu KPK. Saya pikir KPK harus cepat membuka aib ini. Karena kan pertanggungjawabannya yang punya pengguna anggaran kan sebentar lagi. Tahun ini kan tahun depan, 2022. Ya. Baik, jadi intinya kalau misalkan ini masih berlanjut atau tidak, Gubernur dan Wakil Gubernur harus tahu soal teknis, soal bagaimana penggunaan anggaran di sini ya, Kang Asep? Ya, ini kan proyek Gubernur, bukan proyek siapa-siapa, bukan proyek Asep, proyek Baim. Ini akan berkaitan tadi dengan peruntukan. Kan kalau di Jakarta cari tanah kan susah. Kalau tanah itu apalagi itu tanah-tanah dalam tanda petik misalkan ternyata itu tanah negara atau tanah yang tidak harusnya dibeli, tapi dibeli, pasti ada udang di balik bata. Setelah menemukan sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di 4 titik di Jakarta, kemarin penyidik KPK memeriksa 6 orang saksi, baik dari Perumda Saranajaya maupun saksi yang berperan sebagai broker tanah. Komisi Pemberantasan Korupsi masih menelusuri perkara dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk rusun DP 0 rupiah. Dalam kegiatan penyidikan,
dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tahun anggaran 2019. Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan bukti-bukti, diantaranya adalah telah selesai melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di Jakarta, dengan hasil diamankan sejumlah dokumen yang terkait. Kalau menurut Bu Irma, apakah sebaiknya KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan, Bu? Ya gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya, ya beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Prosedurnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Harus ditanya. Sebelumnya, fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta sudah menduga sulit bagi Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program DP 0 rupiah. Mengenai adanya kemungkinan penggelembungan dana dalam pembelian tanah, fraksi PD Perjuangan menyerahkan proses penyelidikan kasus ini kepada KPK. Dengan pengadaan lahan itu, apakah pengadaan lahan itu diperuntukkan untuk DP 0 rupiah? Nampaknya kami melihat dari fraksi PD Perjuangan menyoroti bahwa ini memang betul diperuntukkan untuk DP 0 rupiah. Yang walaupun DP 0 rupiah itu sejak awal kami sampaikan kepada rakyat Jakarta sulit untuk diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan apakah ada penggelembungan dan lain sebagainya, itu sudah masuk ranah hukum. Dari awal-awal waktu zaman kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ya, saya sudah bicara soal ini. Bahwa DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil dan tidak tidak bermanfaat gitu ya, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu kan. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa ini adalah program bullshit. Program yang tidak mungkin bisa dicapai oleh gubernur. Gitu ya, tidak akan pernah bisa dicapai. Karena kita bisa lihat dari 250.000 kalau nggak salah itu baru 1000-an yang dibangun. Bisa dibayangkan baru berapa persen itu. Sementara beliau udah hampir selesai nih. Kan gitu. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu. Sehingga ketika nanti tidak tercapai, kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden, ya nilai kontennya harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya. Pemprov DKI melalui Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Saranajaya membeli 9 lahan tanah untuk rumah DP 0%. Nah, pembelian 9 lahan tanah terjadi tahun 2019. Diduga ada markup harga nih, dengan nilai korupsi ditaksir 1 triliun rupiah. KPK sudah menetapkan tersangka. Apakah Anies Baswedan tidak punya support system untuk mencegah hal ini terjadi? Seluruh tindak yang dilakukan oleh Pemda DKI harusnya itu di bawah kontrol gubernur. Gubernur tidak boleh lepas tangan juga. Sekalipun misalnya yang melakukan korupsi itu adalah kepala BUMD-nya yang menangani masalah pertanahan. Tetapi kontrol harus tetap dilakukan oleh gubernur. Karena apa? Karena dana atau anggaran yang dikeluarkan atau yang digunakan adalah anggaran dari APBN. Maka kemudian gubernur juga harus bertanggung jawab, nggak boleh juga lepas tangan. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Nggak mungkin dong ya
KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Kalau jadi tidak tahu, berarti dia sebagai sebagai komandan di DKI dia tidak kredibel, dia tidak tidak mempertanggungjawabkan posisinya sebagai gubernur. Nggak boleh bilang nggak tahu. KPK harus berani, jujur, transparan. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Suami mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalam pembunuhan Hakim Syaifuddin, Karta Sasmita. Sosok wanita yang didapuk menjadi Menteri Keuangan 2 periode ini terbukti bisa menaklukkan cendana. Di tangan Sri Mulyani, Tommy dibuat tak berdaya dan 1,2 triliun hartanya dirampas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ada institusi yang tidak mendukung tim pemburu koruptor. Salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud menilai KPK menolak keberadaan tim pemburu koruptor karena tugasnya berpotensi tumpang tindih. Impres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler. Itu sudah ada di Sekretariat Negara. Kita terus mendiskusikan. Presiden Joko Widodo siap mengejar dana warga negara Indonesia yang disembunyikan di luar negeri bila memang ada data jelas yang menunjukkan hal itu. Pemerintah kini telah memiliki undang-undang pertukaran data pajak secara otomatis antar negara lewat sistem Automatic Exchange of Information atau AEOI. Sistem ini dapat menyampaikan informasi secara otomatis mengenai keberadaan harta dan aktivitas ekonomi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dan itu kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tidak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Putusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyebut akan menandatangani peraturan pengejaran uang korupsi dan pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Proses kerjasama Indonesia dan Swiss sedang dalam tahap akhir. Selain itu, Jokowi menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait penghargaan peran serta masyarakat dalam peran serta mencegah tindak pidana korupsi. Setelah melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Sri Mulyani adalah sosok yang sangat berjasa dalam mengelola keuangan negara dengan luar biasa. Strateginya di dalam menjemput bola dan melakukan penabuhan kenderang perang kepada keluarga cendana sangat kita apresiasi dan tertata. Tak tanggung-tanggung, Sri Kandi jagoan Jokowi memang terkenal bernyali garang. Sosok wanita yang didapuk menjadi Menteri Keuangan 2 periode ini terbukti bisa menaklukkan cendana. Padahal keluarga itu dikenal nekat hingga tak segan menghabisi nyawa orang yang berseberangan. Tapi di tangan Sri Mulyani, Tommy dibuat tak berdaya dan 1,2 triliun hartanya dirampas.
Gala Putra alias Tommy Soeharto melenggang ke arena pemilu 2019. Tapi ingatan masyarakat belum terhapus, putra bungsu Presiden Soeharto ini menyandang status mantan narapidana. Tommy mendekam di penjara selama 6 tahun karena menjadi dalang pembunuhan Hakim Syaifuddin, Karta Sasmita. Dengan putusan atas permohonan PK kedua yang diajukan oleh PT TPN ini, lanjut Tio, maka kemenangan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana yang sudah disetor ke negara sebesar 1,2 triliun rupiah sudah dikukuhkan. Selain itu, kemenangan atas perkara PT TPN ini menjadikan Menkeu sebagai pemegang hak tagih atas seluruh utang PT TPN kepada pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, PT TPN tak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai utang PT TPN, terang Tio. Kini giliran Bambang yang tak lain adalah kakak Tommy Soeharto. Seperti dilansir dari cnbcindonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menang melawan Bambang Trihatmojo di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta. Sebab majelis menyatakan gugatan Bambang tidak diterima. Amar putusan mengadili menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Demikian amar putusan PT-UN Jakarta yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT-UN Jakarta seperti dikutip dari Detik, Jumat 5 Maret 2021. Di negara demokrasi itu apapun ada pro kontra. Kalau Anda bilang KPK misalnya agak kurang setuju, itu Pak Nawawi. Tapi kalau saya baca Pak Firly hari ini bagus, mendukung. Nah, KPK kan sudah banyak orang juga. Terlalu semangat membentuk tim-tim, satgas-satgas, terlalu banyakan gitu. Membingungkan ketika ada tim itu lagi, sementara di dalamnya barangkali tidak ada KPK di dalamnya. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Terbaru, pemerintah berhasil menandatangani kerjasama dengan Swiss untuk menyita aset hasil kejahatan yang disimpan oleh WNI di negara surga pajak tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan telah memegang daftar nama pengusaha yang memiliki dana dan aset di luar negeri. Dana yang terparkir di luar negeri diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Tahun 2018 kan ada keterbukaan total informasi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang menyimpan uangnya di luar, semuanya kita akan tahu berapa, di mana. Meskipun sekarang ini saya sudah tahu, saya sudah mengantongi nama-nama. Tadi kok tepuk tangan itu berarti ini mau bawa pulang semuanya. Dan saya Menteri Keuangan dan satu dirjen pajak, hanya itu. Nanti ini kita sebutkan satu persatu. Namanya jelas, nyimpennya di mana juga jelas. Karena itu saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan wacana penghidupan kembali tim pemburu koruptor masih dibahas. Dia mengatakan saat ini instruksi Presiden atau Inpres tentang tim pemburu koruptor masih juga dibahas. Karena yang SK pemburu koruptor itu sekarang masih terus, Inpres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler gitu ya. Kata Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 15 Maret 2021. Inpres pemburu koruptor dan pengambilan aset itu terus masih didiskusikan agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas reguler. Gitu. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka. Sebelumnya, Tommy Soeharto pernah kalah melawan Sri Mulyani.
Pada zaman Orde Baru, pengusaha nasional yang juga anak Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional atau TPN. Belakangan, proyek Mopnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban utang kepada pemerintah. Menteri Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut. Dikutip dari laman resmi Setkap, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai 1,2 triliun rupiah dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri. Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan menolak upaya peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap putusan PK perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang 1,2 triliun rupiah di Bank Mandiri. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dalam informasi yang dimuat di website Mahkamah Agung disebutkan, penolakan atas PK kedua PT TPN kepada Bank Mandiri dan Menteri Keuangan dengan nomor register 716 PK-PDT-2017 diputuskan oleh 3 Majelis Hakim MA pada 13 Desember 2017 dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada 4 Juli 2018 lalu. Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menyambut baik keputusan Majelis Hakim PK Mahkamah Agung itu dan bersyukur dengan kemenangan tersebut. Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam dan jelas karena kami sangat meyakini dana tersebut memang hak pemerintah. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh enak Pak Harto mah. Sebabnya kenapa Pak? Karena dulu istri saya masih cantik termuda. I wasn't missing a thing, now I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you.